Di rumah baptis sana itu tinggal sepasang suami istri dengan putri tunggalnya Lydia dan Oma yang sudah lanjut usia. Selain keluarga inti, ikut tinggal bersama mereka seorang ibu dan dua anak perempuannya, Angel dan Siska. Mereka sudah turun-temurun mengabdikan diri untuk keluarga itu. Dan karena kesetiaan itulah, Oma sangat mengasihi mereka. Suatu hari di kantin sekolah, Lydia bersama teman-temannya sedang asyik merumpi. Guys, bentar lagi Natal nih. Kalian udah siapin apa aja? Baju baru, sepatu baru. Udah pada punya belum? Udah dong, hari gini belum punya baju baru. Ih, kasihan deh. Aku sih belum. Papa mamaku harus hitung dulu budget untuk Natal dan tahun baru. Natal tuh cuma tahun sekali. Jangan pelit-pelit. Enggak lah, kan tetap harus ada planning. Planning sih planning, tapi gak usah perhitungan gitu. Gak bombal, careless. Iya nih, jangan-jangan gak bisa beli. Sorry ya, iPhone 7 aja aku bisa beli kok. Udah. Gimana kalau kita ke mall aja? Belanja sampai puas. Oke. Ya, sudah hampir jam 8 nih. Tenang saja Bu, nanti juga pulang kok. Mungkin main ke rumah temannya dulu. Anak perempuan tidak baik suka keluyuran. Masa jam segini belum pulang sekolah? Wah, banyak banget belanjaannya sayang. Apa aja tuh? Lydia, saya pulang sekolah jam begini ya. Terus kamu baru sampai rumah jam begini. Sudah lah Pak, dia kan capek jalan seharian. Iya, macam di motor. Sudah, tidak usah ribut. Itu salah kalian berdua yang terlalu menjaga dia. Papanya tuh yang suka kasih duit. Habis kalau saya kasih, meracun. Sama dari pemilik. Sini kamu. Iya Mbak. Nih, gua ke kamarku ya. Abis itu, aturin makan. Lapar nih. Angel, simpan saja barang itu di kamar Lydia. Lalu kamu istirahat ya. Loh, terus yang atur aku makan siapa, Oma? Dia kan mau makan Bu. Lydia, kamu bisa ambil sendiri kan? Sepanjang hari Angel hanya mengurusi kamu. Dia itu bukan pembantu di rumah ini. Emang dia membantu kok. Dia, adiknya, dan ibunya kerja di rumah kita kan? Kenapa sih Ibu selalu bela mereka? Mereka memang kerja untuk kita kan? Dan sebagai upahnya, mereka boleh tinggal di rumah mewah ini. Segala pekerjaan dalam rumah. Kalau Ibu sakit, siapa yang menggantikannya? Sementara aku dan adik harus sekolah. Angel terus merenung dan berpikir, meninggalkan sekolah dan menggantikan ibunya bekerja. Tapi teringat kebaikan Oma yang sudah sangat perhatian dan peduli akan hidup mereka selama ini, Angel jadi serba salah. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami
begal. Woi, begal, begal. Iya, selfie kau terus. Mereka bernyanyi dan menari-nari tidak karuan. Serasa jalan itu milik mereka. Tanpa disadari, mereka sedang menjadi target kejahatan. Dua pasang begal mengintai mereka. Jatuh lalu. Tangan berdarah. Aku dirampok, Angel. Tasku, iPhone-ku, ATM-ku, semua barang-barang berhargaku diambil sama penjahat itu. Sudah, Mbak. Biarkan saja. Lebih baik sekarang kita cari bantuan untuk merawat luka Mbak Lydia. Angel menghubungi ponsel Lydia, tapi tidak terhubung. Tidak lama, ibu dan adik Angel datang menyampaikan berita tentang Lydia. Mendengar kabar itu, Mama Lydia kaget dan marah. Apa? Pasti gara-gara anak kamu kan? Bu, tadi itu Angel dan Siska ke apotek. Di jalan mereka ketemu Lydia. Lalu Angel membawanya ke klinik untuk mendapatkan bantuan. Bohong kamu! Anakku itu selalu menjadi musibah untuk anakku. Bisa kasih Tuhan suaramu sedikit kan? Saya marah. Mantap. Coba melumpuhkan sedikit kopong hati. Tidak usah ibu. Kalian berdua yang salah. Terlalu memanjakan anak. Untung saja Angel. Lydia, kamu tidak apa-apa, nak? Iya, Ma. Aku sudah lebih baik. Untung ada Angel. Angel banyak sekali menolongku hari ini, mengantarku ke klinik, dan terlebih lagi, Angel sudah menolong memulihkan hatiku. Selama ini, kita sudah salah memperlakukan mereka. Kita hidup terikat materi, tapi hati mereka dipenuhi kasih Tuhan. Itu yang membuat mereka tetap bersyukur dengan segala kekurangan mereka. Mereka lah orang paling kaya, tidak pernah berkekurangan, karena Tuhan sudah memberi lebih dari apa yang mereka butuhkan. Demikianlah, malam itu menjadi hari yang baru, hidup yang baru bagi Lydia dan keluarganya. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mengubah cara pandang Lydia dan mamanya tentang hidup. Mereka ingin mengerti bahwa manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi ada maksud dan rencana Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, tidak selalu berkat itu datang dalam bentuk hadiah, materi, atau kesenangan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak kesusahan hidup. Tapi ketika kita taat dan setia di dalam Tuhan, maka di balik duka ada berkat yang melimpah dan abadi yang Tuhan sediakan. Seperti Tuhan Yesus yang datang dalam kesederhanaan, lahir di kandang domba yang hina. Demikian jugalah kita memaknai Natal. Bukan dengan melihat pesta atau makanan yang berlimpah, tapi dalam kesederhanaan menghayati kasih Tuhan yang sudah mengaruniakan Sang Juru Selamat bagi kita.